Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabik pun. Saat ini kita berada pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru adalah kembalinya aktivitas dengan tatanan baru sesuai dengan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan hindari perkumpulan. Saya menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Saat beraktivitas di luar rumah, ingatkan keluarga dan seluruh masyarakat untuk selalu memakai masker sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Dengan memakai masker, kita menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang lain. Ayo, kita pakai masker. Kesehatan pulih, ekonomi kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabik pun. Halo Tribuners, bersama saya lagi Hanif Mustafa dan juga di sini sudah hadir Bapak Kasubdit Penmas Bithumas Polda Lampung AKBP Zulman Topani. Selamat siang Pak, gimana? Selamat siang Pak Hanif, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Oke, baik Tribuners, beberapa menit ke depan kita akan membahas terkait pelaksanaan operasi Zebra dan juga monitoring protokol kesehatan COVID-19. Nah Tribuners, operasi Zebra ini kan untuk menertibkan para pengguna kendaraan agar patuh dalam berkendara. Nah, patuh ini berarti pengguna kendaraan membawa kelengkapan seperti SIM, STNK dan juga helm untuk kendaraan roda 2 dan juga menggunakan sabuk untuk roda 4. Tapi kan ini masalahnya juga ada pandemi COVID-19 ya. Nah, maka operasi ini juga turut mengkampanyekan protokol kesehatan. Untuk itu kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan Bapak Zulman. Pak, kan ini masih tengah pandemi. Ya. Nah, jadi tujuan dari menggelar operasi Zebra ini seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan Pak, izin. Baik Mas Hanif, Ya. terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Rekan-rekan Tribuners yang berbahagia, memang saat ini Polda Lampung dan jajaran Polres melaksanakan kegiatan yaitu Operasi Zebra. Operasi Zebra sendiri setiap tahun rutin, memang sudah jadwal dan rutin kita laksanakan di jajaran Polda Lampung. Nah kemudian apa yang beda saat ini? Ya memang saat ini Operasi Zebra kita laksanakan pada situasi kondisi kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Tujuan sendiri pada Operasi Zebra saat ini yaitu yang pertama berkurangnya jumlah pelanggaran dan kejadian baik itu laka lantas maupun pelanggaran lalu lintas yang lain. Nah kemudian tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan disiplin masyarakat. Bagaimana kita meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mematuhi peraturan lalu lintas. Nah kemudian kita juga berharap dalam masa pandemi ini terbangunnya kesadaran masyarakat dalam rangka mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun pada saat melaksanakan kegiatan. Mungkin itu Mas. Oh seperti itu. Nah Pak, kemarin sendiri itu sempat ramai diperbincangkan Pak terkait operasi Zebra, tapi malah ternyata rapid test yang diadakan itu Polresta Bandar Lampung Pak di depan museum. Nah ini memang arahan dari pusat atau memang inisiatif sendiri untuk melaksanakan bantuan atau memfasilitasi para pengendara ini dengan rapid test Pak? Ya izin. Jadi memang untuk Operasi Zebra saat ini memang kita ditekankan juga untuk membantu kegiatan-kegiatan dari tim baik itu Satgas COVID-19 provinsi maupun Satgas COVID dari masing-masing kota dan kabupaten. Nah, jadi kita kemarin melaksanakan kegiatan Operasi Zebra sekalian kita melakukan
kegiatan rapid test yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung. Nah ini, mereka bekerja sama dengan, Satgas Covid-19, karena kita lihat sendiri bahwa ini, eee, suasana menjelang weekend ya, libur Iya, ya, libur weekend, Pak. panjang ini bukan weekend lagi nih. Libur, Jadi Pak. hari ini libur nasional ya, libur apa, cuti 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 bersama ya, bersama, Pak. cuti bersama. Besok libur, lusa juga cuti bersama, kemudian Sabtu Minggu, berarti ada 5 hari. Nah ini kita lihat, Provinsi Lampung terutama Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, ini tempat-tempat wisata, kalau di Bandar Lampung memang tempat-tempatnya tempat, eee, para masyarakat yang dari luar kota untuk intinya menginap. Nah ini banyak di Bandar Lampung. Nah sehingga, kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan di samping melaksanakan kegiatan operasi zebra penertiban, nah kita juga melaksanakan, protokol penertiban protokol kesehatan Covid-19 dengan melakukan, kegiatan-kegiatan mengecek apakah, ada kelengkapan seperti menggunakan masker, kemudian, kita melakukan juga, kegiatan rapid test dengan bekerja sama dengan tim Satgas daripada Covid-19, Bandar Lampung. Oh gitu. Jadi selain apa mengecek, kelengkapan kendaraan juga mengecek masker juga pakai gitu ya, Iya, Pak, ya? jadi Rapid ya? kita ditekankan juga tujuan dari operasi zebra ini juga salah satunya yaitu, berkurangnya angka, penyebaran Covid-19 di wilayah kita. Oh gitu. Jadi sekarang benar-benar mengayomi ya, Pak, kita, Pak, ya? Sampai mengadakan rapid test juga buat apa, para pengendara. Nah, Pak, kalau ini kan, dari tanggal kemarin Senin ya, Pak, ya, apa namanya, operasi zebra Ya ini? tanggal 26. Ya sampai kapan nih, Pak, mungkin, Pak, digelarnya, Pak? Jadi, rekan-rekan Tribuners sekalian, kami sampaikan bahwa operasi zebra ini dilaksanakan selama 14 hari. Nah yang sudah kita mulai pada hari Senin kemarin yaitu tanggal 26 Oktober, nanti berakhirnya, tanggal 8 November. Jadi selama 14 hari. Nah ini kita berharap, masyarakat di wilayah Provinsi Lampung dapat intinya mengetahui dan mematuhi, peraturan berlalu lintas. Mungkin, sudah ada berapa, Pak, yang apa namanya, ditindak dari apa namanya, dari 2 hari ini udah dari Senin sampai Selasa ya, Pak, ya, mungkin? Ya. Itu udah ada berapa, Pak, yang ditindak, Pak? Dan kesalahan mereka mungkin apa aja, Pak? Jadi, baik, untuk operasi zebra kali ini memang kita menekankan pada, eee, kegiatan-kegiatan yang pertama itu preventif. Nah ini jadi kita menekankan kegiatan preventif, kemudian preemptif. Nah untuk preemptif sendiri kita melakukan himbauan, edukasi kepada masyarakat tentang baik itu aturan berlalu lintas, kemudian tentang juga, protokol kesehatan. Nah kemudian kegiatan preventif kita laksanakan seperti pengaturan, penjagaan. Nah kemudian hanya 20% kita melaksanakan kegiatan represif atau penindakan. Nah ini sampai dengan hari ini data yang kami dapat dari Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung untuk seluruh jajaran, untuk kegiatan represif ataupun tindakan ini tilang, ini kita sudah menindak ada 391 pelanggar. Nah kemudian teguran, ini teguran kita sudah menindak 1025 pelanggar. Nah ini berbeda pada saat operasi zebra tahun lalu. Kalau tahun lalu kita pada saat hari yang sama kemarin, kita sudah menindak itu sudah 3.293. Nah sedangkan kita tahun ini hanya 391. Nah kemudian kalau untuk teguran tahun dulu lebih sedikit, hanya 122. Nah jadi memang sekarang, kita mengutamakan kegiatan preemptif dan preventif. Jadi penindakan hanya kita lakukan 20%, itu pun selektif prioritas. Nah seperti yang tidak menggunakan helm, kemudian melanggar rambu-rambu, putar balik arah. Berarti kalau memang apa namanya, posisi, menurun sampai hanya 300 ya, Pak, ya, untuk apa namanya, tilang itu ya, Pak, ya, sekarang ini? Berarti, para pengendara ini mulai menurun, Pak, ya? Maksudnya dalam artian nggak terlalu banyak orang keluar rumah ini? Atau Tidak, jadi kita diperbanyak ke kegiatan preemptifnya, oh gitu, jadi Pak, ya? teguran, Iya, jadi Pak. hanya teguran yang kita perbanyak. Jadi tetap aja ya, Pak, masyarakat masih banyak keluar nih, Pak, ya? Kayaknya sama ini, bedanya Iya. tipis, dari 3.000, sekarang
sudah hampir 2.000, 2.000. beda 1.000 kan. Pak, mungkin ada nggak sih Pak, apa namanya, maksudnya kepada anggota diwajibkan untuk, melakukan apa namanya, hal khusus loh Pak, ada nggak mungkin hal khusus anggota dalam melaksanakan operasi zebra seperti, di saat waktu memeriksa apa namanya, masyarakat pengendara itu mereka menghimbau, maksudnya dalam artian memberi pesan, "Oh ini kita harus apa namanya, melaksanakan 3M," ada nggak mungkin itu Pak, hal khusus seperti itu? Ya, baik. Jadi, memang kita diinstruksikan, Ya, diperintahkan dari atasan dalam kegiatan operasi zebra saat ini, ya, kita ditambah dengan untuk melakukan edukasi, baik hmm, itu himbauan maupun kita penertiban, oh intinya gitu, penindakan. ya, Nah, penindakan dalam hal protokol kesehatan COVID-19. Nah, jadi, anggota di lapangan, sudah kita bekali, intinya sudah kita arahkan pada mhm, saat melaksanakan, operasi menyetop kendaraan, kemudian dia di samping menanyakan, kelengkapan daripada surat-surat, kemudian dia juga menyampaikan himbauan agar, pengendara tersebut yang pertama dia mematuhi peraturan lalu lintas, mhm. yang kedua dia harus melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dalam melaksanakan kegiatannya. Oh jadi pelaksanaannya saat ini benar-benar humanis ya Pak ya? Iya. Oh seperti itu. Nah Pak, apa namanya, kemarin kan juga sempat diinformasikan bahwasanya, dari Ditlantas kan, kerjasama ya dengan Dishub untuk memasang himbauan keselamatan ya Pak ya. Ini tujuannya seperti apa sih untuk memasang ini Pak? Dan juga titiknya di mana saja Pak? Jadi memang, untuk operasi zebra saat ini Direktorat Lantas, Polda Lampung Ya, intinya berupaya memberikan edukasi, himbauan kepada masyarakat baik itu, di media sosial maupun di media luar ruang. ya, Nah, memang kemarin kita bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk memasang himbauan-himbauan di, traffic light yang ada di, Bandar Lampung. Nah, ini ada 10 traffic ya, light yang kita pasang, ada di beberapa tempat. Kemudian apa tujuannya? Nah, sehingga masyarakat pada saat berhenti, dia akan membaca, melihat, himbauan-himbauan yang, kita pasang, sehingga masyarakat tahu bahwa saat ini sedang dilakukannya operasi zebra, kemudian sasaran-sasaran operasi zebra. Nah, kemudian, kita berharap masyarakat, ingat pada saat ingin mengendarai, dia sudah menyiapkan intinya surat-surat kendaraan, menyiapkan kendaraannya, kemudian siap juga orangnya dan siap juga untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. itu Pak ya. Siap Pak. Pak, kita break sebentar untuk mendengarkan himbauan Bapak Kapolda Lampung atas pentingnya menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabik pun. Saat ini kita berada pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru adalah kembalinya aktivitas dengan tatanan baru sesuai dengan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan hindari perkumpulan. Saya menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Saat beraktivitas di luar rumah, ingatkan keluarga dan seluruh masyarakat untuk selalu memakai masker sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Dengan memakai masker, kita menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang lain. Ayo, kita pakai masker. Kesehatan pulih, ekonomi kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, kita lanjutkan lagi, perbincangan kita dengan Bapak AKBP Zulman Topani. Pak, kita lanjutkan lagi Pak ya. Ya. Izin Pak, kan di operasi zebra ini, kita menindak apa namanya, kendaraan-kendaraan yang melebihi muatan Pak, yang atau istilahnya odol lah disebut istilah itunya Pak. Izin Pak, bisa dijelaskan Pak, ada nggak Pak? Baik Mas Hanif. Iya Pak. Jadi untuk kegiatan di operasi zebra saat ini memang,
sebagaimana kita ketahui, Ya. 2 minggu yang lalu, Direktorat Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan, melakukan, eee, kegiatan bersama yaitu penindakan, kendaraan odol, jenis odol. Ya, overdimensi. Jadi overdimensi dan overloading. Nah, ini pada saat kegiatan operasi zebra saat ini ya kita sama, kita melakukan juga penindakan kepada kendaraan yang, eee, melanggar melebihi muatan maupun melanggar, melebihi dimensi daripada aturan kendaraan itu sendiri. Nah, tapi yang kita lakukan yang saat ini, eee, kendaraan-kendaraan yang memang kasat mata yang bisa kita lihat. Memang kalau kita lihat kalau dia untuk berlebih muatan, nah kita agak susah ini, karena kita tidak ada, eee, bukan di jalur untuk penimbangan. Nah, tapi kalau itu kasat mata dilihat lebih, nah itu bisa kita lakukan, penindakan, terutama yang memang overdimensi. Nah ini. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, dampaknya kalau memang kendaraan-kendaraan odol ini dibiarkan saja, Pak? Atau ada dampaknya nggak sih, Pak? Yang jelas dampaknya banyak sekali. Iya. Nah, terutama, kalau kendaraan yang overdimensi, mungkin overloading, overmuatannya. Nah, ini yang jelas berdampak yang pertama kepada sopirnya sendiri. Nah, yang kedua juga kepada pengendara lain. Karena yang pasti karena kendaraannya berlebih muatan, berlebih dimensi, nah ini juga akan, mengganggu aktivitas kendaraan-kendaraan lain yang ada di sekitarnya. Kemudian juga akan menyebabkan, kendaraan di sini kurang stabil, karena kendaraan ini tidak sesuai dengan apa yang memang diperuntukkan untuk dia. Nah, kemudian dampak yang lain akan menyebabkan kerusakan-kerusakan kepada infrastruktur, terutama jalan, karena berlebih muatannya daripada, yang telah ditentukan. Gitu. Jadi kalau dibiarkan aja juga negara merugi juga, Pak, ya, Iya, jalan-jalan rusak, Pak. mungkin seperti itu. Siap siap, Pak. Nah, Pak, kita kembali lagi, terkait masalah libur panjang ini, Pak. Pak. Kan, udah ditetapkan kan oleh pemerintah itu dari tanggal 28 hingga tanggal 30, Oktober ini cuti bersama. Nah, ini kan pasti tentunya liburan panjang ini akan mengakibatkan lonjakan wisatawan, apalagi ini Covid juga masih belum reda. Nah, mungkin ada nggak, Pak, persiapan, maksudnya kita strategi kita, Pak, untuk, walaupun mesti ada lonjakan, tapi kita tetap bisa mematuhi protokol kesehatan, Pak, kalau dari Ya. pihak kepolisian sendiri? Baik, Mas Hanif, Tribuners yang berbahagia, eee, untuk mengantisipasi kegiatan, libur panjang Iya. saat ini, Polda Lampung sendiri sudah melakukan beberapa kegiatan, terutama kita sudah melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Kemudian kita juga melaksanakan operasi-operasi. Nah, operasi-operasi yang kita laksanakan yang pertama operasi, eee, Mantap Praja Krakatau 2020. Ini menyangkut kegiatan pilkada. Karena saat ini kegiatan-kegiatan tahapan pilkada sedang masuki tahapan kampanye. Nah, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan operasi Amanusa 2. Nah, ini kegiatan operasi Amanusa 2 ini dilaksanakan untuk intinya mendisiplinkan protokol kesehatan COVID-19. Ini setiap hari, kita laksanakan. Kemudian kita juga, eee, melaksanakan, kegiatan-kegiatan, kepolisian, melaksanakan kegiatan operasi zebra saat ini. Nah, ini juga, bertujuan, yang pertama untuk mengurangi penyebaran COVID-19, nah yang kedua untuk mendisiplinkan masyarakat, terhadap peraturan berlalu lintas. Nah, kemudian satu lagi kita melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Nah, ini terutama di tempat-tempat yang memang notabene, banyak tempat-tempatnya, destinasi wisata. Nah, seperti di Pesawaran, kemudian di Lampung Selatan, dan di Kota Bandar Lampung sendiri. Nah, jadi kita lakukan penebalan-penebalan, untuk anggota di titik-titik yang memang, akan dilintasi, oleh, masyarakat untuk berwisata. Nah, Pak, mungkin ada koordinasi nggak, Pak, dengan tim Satgas juga, Pak, ya, untuk mengantisipasi lonjakan ini? Seperti di Bakauni dan juga di pantai-pantai yang Bapak sebutkan tadi. Baik, Mas Hanif. Jadi, kita juga berkoordinasi, baik itu dengan ASDP, kemudian, dengan, JTSS,
pengurus jalan tol ya. Nah, kemudian juga kita dengan Dinas Perhubungan, dan juga, dengan BPTD 4 Bengkulu, Lampung. Nah, ini kita melakukan koordinasi agar masyarakat ini juga ada masyarakat yang mudik sebetulnya, baik Iya, Pak. dari Pak. Jawa ke Sumatera Ya. maupun dari Sumatera ke Jawa. Nah, jadi kita berkoordinasi sehingga kegiatan-kegiatan, lalu lintas masyarakat baik yang dari Sumatera ke Jawa maupun dari Jawa ke Sumatera tidak terjadi kemacetan baik itu di pelabuhan Bakauheni. Jadi sudah kita koordinasikan, kemudian kita juga koordinasi dengan pengelola jalan tol. Ya. Nah, kita juga melakukan himbauan-himbauan terutama di rest area. Iya, gitu, Pak, ya. Nah, kita lanjut lagi, Pak, ya. Nah, kan Bapak ini mimpin razia protokol kesehatan, Pak, ya, di Kota Bandar Lampung ini di beberapa tempat juga bersama dengan tim Satgas tugas, Pak, ya. Nah, Pak, apa namanya, dan sudah di mana saja, Pak, sih kita melakukan razia ini, Pak? Izin, Pak, bisa dijelaskan. Dan terakhir di mana ini, Pak, kemarin ini? Baik, jadi untuk hari ini kita melaksanakan razia di Pasar Tamim, Iya, oh, di Teluk. ya. Memang dari hasil evaluasi kita, dari pelaksanaan kegiatan justisi Iya. pendisiplinan masyarakat dalam hal, protokol kesehatan COVID-19 ini, sebetulnya masyarakat sudah 99% sebetulnya sudah mematuhi protokol kesehatan. Sudah semua memakai masker sebetulnya. Namun memang cara penggunaan maskernya yang masih kadang terlupakan. Jadi ada masyarakat yang maskernya hanya digantung di dagunya, ada juga yang di lehernya. Nah, memang sebetulnya masyarakat ini hanya lupa pada saat dia makan, kemudian dia langsung pergi, dia lupa memasang lagi maskernya. Oh, gitu. Nah, jadi sebetulnya hanya seperti itu, Bu. Iya. Kemudian ada juga yang dia bawa tapi ada di sakunya. Oh, gitu. Jadi kalau pengamatan kita hasil evaluasi sebetulnya masyarakat sudah cukup baik Oh, gitu, mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Nah, tinggal memang ada hal-hal yang memang, perlu dibiasakan bahwa kita harus, setiap saat menggunakan, masker. Oh, seperti itu. Nah, Pak, kita temuin nggak sih, Pak, masyarakat yang curi-curi? Maksudnya dalam artian, mmm, kalau tahu ada tim Satgas, apa, gugus tugas, kita melakukan razia ternyata melipir gitu. Oh iya, Gitu, Pak. jadi, kita punya pengalaman sendiri Iya, itu. Pak. Jadi pada saat di pasar, kita dari jauh-jauh sudah melihat nih, wah Iya. itu yang kok maskernya nggak terpasang dengan baik. Nah itu, jadi, kita tim sudah ada yang cegat di sana, ada cegat Iya. sini, ya kita terus, intinya menghunting dia sehingga Iya. nanti, tertangkap. Oh, gitu, Pak, ya. Nah, tapi pada saat kita tangkap, kita kasih Iya. himbauan, kita kasih edukasi Iya. bahwa masker ini bukan untuk dia sendiri, tapi Iya. juga untuk orang lain. Iya, Nah, Pak. sehingga kita semua ya insya Allah selalu sehat, terhindar dari wabah Iya. COVID-19. Tapi, untuk sejauh ini gimana, Pak, angka pelanggarannya? Naik atau apa namanya, masih apa namanya, biasa-biasa aja atau naik terus, Pak, masih yang melanggar ini, Pak? Eee, dari hasil kita sebetulnya cenderung menurun. Gitu, Pak, ya. Jadi Berarti udah paham lah untuk ya. pelanggaran memang yang terbanyak itu yang tidak menggunakan masker secara tepat, Gitu, Pak, gitu. siap. Tapi maskernya ada. Mhm. Nah, kemudian untuk yang menjaga jarak, nah ini juga kita lakukan himbauan-himbauan. Jadi kalau memang, lagi ada kegiatan lebih dari 5 orang, 6 orang, nah ini kita menghimbau agar memang perlu diperhatikan untuk jarak daripada orang ke orang. Nah, Pak, kalau kegiatan razia untuk malam hari ada nggak, Pak? Atau kita memang fokus untuk siang hari aja aktivitas siang hari? Untuk sementara, untuk kegiatan operasi Amanusa 2 ini, Ya. untuk kegiatan-kegiatan malam hari ini kita akan berkoordinasi. Biasanya Gitu, Pak, kita ya. koordinasi dengan tim, Satgas COVID-19, baik itu provinsi maupun, kota. Iya, Nah, Pak. apabila memang ada kegiatan dari sana, kita akan ikut membantu untuk pelaksanaan itu. Nah, Pak, soal ngomong apa, sanksi nih, Pak. Kalau sanksi kemarin kan menyanyi, terus mungkin push up, mungkin ada sanksi baru lagi nggak, Pak? Eee, untuk sementara memang yang sering kita terapkan sanksi-sanksi yang jelas ada sanksi sosial, seperti dia bernyanyi, kemudian membersihkan
tempat-tempat umum, kemudian ada sanksi fisik seperti push up. Nah, kalau untuk yang lain memang kita belum. Jadi belum ada penekanan dari pimpinan untuk sanksi-sanksi yang lain yang akan kita laksanakan. Siap, Pak. Nah, Pak, ini kan sudah di akhir juga, Pak. Mungkin para Tribuners juga ingin mendengarkan himbauan Bapak lah sebelum kita mengakhiri acara ini. Apalagi ini COVID-19 belum usai juga belum reda dan juga vaksinnya juga belum ada. Mungkin apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar bisa terhindar dari COVID-19 ini? Apalagi ini libur panjang kan. Jadi warga ini mungkin memaksa pengen liburan, stres juga di rumah terus, Pak. Udah berapa bulan ini, Pak? Lama juga, Pak. Izin mungkin himbauannya kepada masyarakat seperti itu. Ya, baik rekan-rekan Tribuners yang berbahagia, kami dari Polda Lampung menghimbau pada seluruh masyarakat Provinsi Lampung, saat ini kita sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19. Nah, kami berharap kepada seluruh masyarakat, saat ini kita juga sedang intinya melaksanakan libur panjang. Nah, kami juga berharap kepada masyarakat, yang pertama kita harus mematuhi peraturan berlalu lintas karena saat ini sedang dilaksanakan operasi Zebra Krakatau 2020. Kemudian kami juga berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung untuk dapat mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Seperti kita menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan kita menjaga jarak. Nah, kemudian kami juga berharap kepada masyarakat yang memang tidak terlalu perlu untuk keluar Lampung, ya kalau bisa tidak keluar Lampung. Tapi kalau memang ada keperluan yang memang penting, ya kita juga silakan untuk melaksanakan kegiatan keluar Lampung. Mungkin itu dari kami, kita semua berharap COVID-19 di Provinsi Lampung ini dapat menurun, dan kita juga berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung ini dapat intinya mematuhi protokol COVID-19 ini dengan baik. Siap, Pak. Baik, Tribuners, tetap ingat pesan Bapak AKBP Zulman Topani, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kita bertemu dengan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabik pun. Saat ini kita berada pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru adalah kembalinya aktivitas dengan tatanan baru sesuai dengan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan hindari perkumpulan. Saya menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Saat beraktivitas di luar rumah, ingatkan keluarga dan seluruh masyarakat untuk selalu memakai masker sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Dengan memakai masker, kita menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang lain. Ayo, kita pakai masker. Kesehatan pulih, ekonomi kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.